waktu itu Lebaran pertama, saya sekeluarga sudah sholat Id di Jogja. Kemudian kami pulang untuk makan ketupat di tempat omanya Azam. Kemudian setelah selesai kita berpamitan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Magelang. Kita santai waktu itu, bercanda. Saya duduk di belakang, di perempatan Degung, di Sleman. Itu tiba-tiba saya melihat ada asap keluar dari kap mobil gitu. Saya istighfar berkali-kali, kemudian mendengar ayahnya Azam berteriak untuk kami segera keluar dari mobil. Saya dan Azam keluar, kemudian berusaha untuk ikut mendorong, tapi ternyata ada Pak Polisi dan orang-orang di sekitar yang membantu. Akhirnya saya dan Azam menepi, dan kemudian mobilnya dibantu ditepikan oleh Pak Polisi dan orang-orang sekitar. Waktu itu Azam duduk di depan, melihat kap mobil tiba-tiba keluar asap, wush gitu. Lalu Azam kaget dan ayah menyuruh kita semua untuk keluar dari mobil. Azam, ibu dan ayah keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri dan mendorong mobil. Azam dan ibu membantu ayah untuk mendorong mobil. Untungnya ada Pak Polisi yang membantu mendorong mobilnya. Dan orang-orang sekitar dan orang-orang di Jogja membantu mendorong mobil itu. Akhirnya ibu dan Azam menepi untuk menyelamatkan diri. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Radiatornya pecah lagi sebelah sini. Tuh, dilihat ya. Hancur ini. Susah banget ya. Dah. Udah di Jogja, Jalan Pramuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. 600 km jarak dari rumah saya ke Jogja, Kak. Itu 600 km. Tiba-tiba radiatornya pecah di tengah jalan. Jadi saya mudik sama keluarga saya naik Mercy W124 Pak Dewira ya. Dari Tangerang ke Jogja. Jadi itu lancar, 600 km itu lancar. Via tol Cipali, Salatiga, Boyolali, dan sampai di tempat ibu saya di Jogja. Saya sholat Id, makan ketupat, dan pamit mau ke Magelang. Nah, perjalanan ke Magelang, tiba-tiba di perempatan Denggung Sleman, radiatornya pecah. Bush. Awalnya saya kira itu bukan radiator pecah, saya kira asap kebakaran. Panik kita, saya, anak dan istri, shock. Wah, apaan ini? Astagfirullahaladzim, kata istri saya. Anak saya teriak, wah gitu. Akhirnya saya beri aba-aba untuk cepat keluar dari mobil. Waktu itu lampu merah, saya bagian di depan. Saya terjebak lampu merah 3 kali karena macet panjang ya Kak ya. Kita sudah di bagian depan. Kejadian itu akhirnya saya keluar semua, saya ngelihat ternyata cairan hijau ada di bawah mobil dan itu asap bukan asap kebakaran tapi asap air gitu. Ya lega sih. Akhirnya saya putuskan untuk mendorong mobil tersebut ke pinggir. Anak dan istri saya membantu dari belakang. Tapi Pak polisi datang udah bilang, Pak masuk ngelihat mobilnya lihat cairan hijau, tahu kalau itu adalah kulan. Saya disuruh masuk untuk menggeser mobil itu ke kantor polisi di depan Taman Denggung itu. Ya udah, saya masuk ke dalam. Pak polisi meminta beberapa masyarakat di sekitar untuk membantu mendorongnya. Saya melihat anak istri saya langsung lari mendekati pinggir menuju kantor polisi. Nah di situ saya buka, Pak polisi saya bilang, tenang Pak, tenang, jangan gerusa-gerusu itu panas gitu. Ya, saya nurut gitu ya. Alhamdulillah Pak polisi menenangkan hati saya. Saya meneliti semua mana apa yang terjadi dengan mobil saya. Ya, radiatornya pecah. Kalau tahun lalu pecah yang sebelah kiri, sekarang pecah yang sebelah kanan. Ya udah. Untungnya di perempatan Denggung itu ada taman ya. Ya, anak dan istri main di taman tersebut. Saya menenangkan diri di bawah pohon sambil ngerokok dan berpikir apa yang harus saya lakukan. Ini 600 kilo dari rumah. Saya telepon ibu saya memberi keputusan begini, kamu pulang aja, mobil taruh rumah. Kamu lanjutkan perjalananmu terserah naik apa. Ya udah. Saya cari towing. Dapat towing. Saya dapat 500.000 tuh bayar towing itu. Tapi alhamdulillah sih salah satu kalau kita perjalanan jauh Kak, atau perjalanan kemana saja ya. Kalau bawa mobil baru atau mobil tua sekalipun ya. Jangan lupa untuk mencatat nomor-nomor penting seperti nomor tol, nomor towing, nomor bengkel. Seperti itu dan bawa extra money. Jadi ya itu resiko punya mobil.
Geladek kenoman ya. Kayaknya mudik kita nggak balik kayaknya. Untuk menenangkan hati anak dan istri saya, dan termasuk saya sendiri, saya memutuskan untuk mengajak anak dan istri jalan-jalan ke Malioboro, Kak. Selanjutnya, kita harus ke Semarang karena omanya Ajam yang di Semarang. Masih pengen ketemu si Ajam. Ya udah, itu nyari travelnya susah banget, Kak. Rencananya mau pakai mobil rental pun nggak ada mobil rental, ya. Soalnya ada saudara di Magelang yang pengen saya jujuki. Yang ada malah, alhamdulillah dibantu ibu saya dapat travel langsung ke Semarang. Macet tuh, luar biasa. Kanan, Kanan apa? Kanan apa lurus? kanan, kanan. Ya, orang Semarang istri, Pak. Mana dapat nggak, Dek? Angkat yang tinggi, angkat. Wah, taruh ember. Pegang. Kecil. Siap banget, kenapa dimuncul? Sana lagi. Kamu malah keluar dari sini, Toto. Cing. Yuk sana. Lompatnya tinggi banget. Nah, sewaktu di Jogja, ketika sudah sampai di rumah, mobil di towing, menenangkan diri, ya, istri saya mencari-cari tiket, dibantu sama tantenya Azam. Gitu, ditunjukin, oh tiket masih ada ini, karena ya transportasi umum, maklum transportasi umum, saya dan keluarga masih awam, gitu ya, bukan awam ya, perkembangannya belum mengikuti, jadi saya dan istri tidak relevan gitu. Nah, diajarin sama tantenya Azam, tiket bus, tiket kereta, dan alhamdulillah waktu itu dapat kereta Argo Sindoro Bantuan, ya, bisa untuk ke Jakarta melalui Semarang, ya, udah lancar deh. Jadi setelah sampai Semarang, saya istirahat di sana sehari, saya melanjutkan perjalanan ke Tangerang, mobil ditinggal di Jogja. Berangkat naik kereta api, stasiun kereta api. Ya, jam depan sama mereka. Saya naik Argo Sindoro tambahannya, Kak, ya. Gambir jam 6.50. Nah, ini anak istri saya nih.
di stasiun kereta Tawang. Alhamdulillah loh, kemarin dapat tiket ke Jakarta ya, Sindoro tambahan. Harganya 350.000. Tapi senang juga sih seperti ini, tidak tergantung dengan mobil. Anak juga ngajarin anak untuk melihat dunia secara luas. Bawaan sebagian ditinggal di paket, bisa. Zaman sekarang tuh mudah sekali, easy akses bisa kemana-mana. Argo Sindoro tambahan, Semarang Tawang Gambir. Monggo Pak, silakan lewat, nggak apa-apa. Usus. Bapaknya sopan sekali. Saya di gerbang tambahan, gerbang nomor 9 ya. Gerbang tambahan. Ngos-ngosan nih. Tarik bawa ini. Nah, ini gerbangnya. Eksekutif 9. Ayo. Mantap. Mesinnya bersih, bro. Ini eksekutif ya. Alhamdulillah. Dingin. Ajam. Baru kali ini merasakan dingin lagi. Nyampe Gambir juga. Aduh, tapi lumayan deh, dari jam 7 sampai jam 1. Berapa jam tuh? 6 jam ya nak ya? 6 jam perjalanan. Iya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Iya. Nyaman keretanya? Sampai pada tidur sih. Sampai pada tidur sih. Sampai pada tidur ya. Sampai tertinggal di dalam kereta. Sebelum Anda meninggalkan tempat itu, pastikan kembali barang-barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Stasiun akhir, Stasiun Gambir. Terima kasih, selamat siang. Keluar exit. Oke. Ini ada alternatif, mau naik taksi atau mau naik busway. Atau mau Gitu. Naik Grab. Kalau mau jalan-jalan dulu, kita naik busway dari Gambir ke Harmoni, baru ke Citraland. Di sana kan ada shuttle bus ke Citra Raya. Gitu. Di sini kayaknya nggak ada, udah kali di apa pandemi ini diliburkan. Terus Gitu. Gimana? Mau jalan-jalan dulu? Naik bus kan? Nanti sampai di sana kita cari tempat makan. itu Pak, Hmm? makan dulu. Udah biasa kalau Ya? Gimana? Ya udah. Yang terhormat, selama menggunakan layanan Transjakarta, pastikan Anda selalu memakai masker dan tidak berbicara, baik secara langsung maupun melalui telepon. Lanjut pakai Citraland. Shuttle bus, feeder busway. Udah nyampe nih. Udah turun dari bus. Jalan kaki yuk, pulang yuk. Gempor-gempor sekalian ya kaki. Yuk sana, Dik. Yuk. Cari makan. Mau lewat sini. Cari soto ya.
Akhirnya sampai rumah. Aduh. Mana nih kucing-kucingnya nih? Pus. 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 Kalian memeong aja, Pus. Oke Kak, demikian cerita saya tentang perjalanan mudik tahun 2022 ini. Di mana saya mengalami trouble mobil di Jogja, 600 km dari tempat saya tinggal di Tangerang. Mobil, ya mau nggak mau, saya tinggal di rumah ibu saya. Saya melanjutkan perjalanan melalui travel dan kereta api. Mudik berubah menjadi petualangan. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi sama kita, senang, sedih, susah, jangan lupa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.